Udah kelihatan belum? Saya nggak tahu saya pernah kasih file ini apa enggak ke teman-teman mengenai format makalah. Jadi sebenarnya ya UTS-nya akan sama seperti teman-teman ngerjain makalah kemarin ya, formatnya pun bisa jadi sama ya. Tapi mungkin di sini saya akan berikan beberapa batasan terkait dengan bagaimana tata cara mengerjakan soal UTS-nya. Jadi nanti di soalnya itu cuma dikasih tahu analisislah si emiten ini gitu. Nanti setelah dikasih tahu teman-teman download laporan keuangannya dari Bursa Efek ya untuk tahun atau periode 2024 ya seharusnya, karena untuk sekarang periode 2025 belum tersedia laporan keuangannya ya. Paling hanya laporan keuangan yang triwulan atau semester, tapi kemungkinan besar yang diminta dianalisis adalah untuk tahun atau periode 2024. Nah, formatnya secara garis besar sama seperti makalah untuk tugas kelompok. Jadi kalau kemarin ngerjainnya kelompok, untuk UTS ini ngerjainnya jadi individu gitu. Ini jadi tugas individu. Nah, supaya nanti proses koreksinya juga saya bisa oke, ya, saya akan memberikan beberapa batasan terkait dengan tata cara pengerjaan UTS-nya. Yang pertama, halamannya. Jumlah halamannya saya nggak tahu kelas lain berapa, tapi untuk teman-teman, terutama yang blended learner di kelas saya minta paling banyak halamannya itu termasuk judul, itu 30 halaman. Ya. Jadi tidak perlu lebih banyak dari 30, karena biasanya kalau halamannya kebanyakan saya bacanya repot juga. Ya. Jadi itu yang pertama, halamannya maksimal di 30 halaman. Nah, saya juga nanti akan menitik beratkan beberapa item di mana teman-teman harus menganalisis. Artinya nggak perlu terlalu panjang lebar gitu misalnya. Ya, nanti formatnya akan seperti ini. Misalnya kita bicara pendahuluan. Gitu. Saya tuliskan aja di sini ya. Yang pertama, di sini. Jumlah halaman maksimal 30 halaman, ditulis dengan Times New Roman 11 spasi 1,5. Yang kedua, formatnya menggunakan format berikut. Yang pertama, pendahuluan. Ini sekalian aja saya coret di sini ya. Nanti biar teman-teman bisa jadi panduan ketika mengerjakannya. Pendahuluan tidak perlu terlalu panjang. 2 paragraf cukup. 2 paragraf pendek. Sedang. Ya, tidak perlu. Yang kedua, profil ya. Profil itu bicara identitas, bidang usaha, daftar pemegang saham, daftar pengurus dan komisaris, gambaran proses bisnis, produk, pesaing, informasi lain. Nah, sebenarnya semuanya perlu, tapi saya minta ini juga tidak terlalu panjang karena umumnya semua mahasiswa akan menjawab hal yang mirip-mirip tuh di sini ya. Siapa sih identitasnya, namanya, alamatnya, bidang usahanya di mana. Kalau di bagian profil ini teman-teman akan perdalam, nanti saya cara bacanya itu saya akan baca panjang tuh di sini. Bagaimana proses bisnisnya gitu. Ya, karena ketika teman-teman bisa nulisin bagaimana gambaran proses bisnisnya, udah tahu tuh, oh dia proses bisnis seperti apa sih. Bagaimana cara dia menjalankan bisnisnya. Kalau data-data permanen seperti identitas, bidang usaha, daftar pemegang saham, daftar pengurus ya. Nah, itu nah ini juga produk dalam saing, ini dalam juga. Nah, pokoknya di 3 ini. Saya kasih warna beda aja ya. Kalau yang lain ya secukupnya aja, nggak usah terlalu panjang. Lalu yang berikutnya ada analisis lingkungan dan strategi bisnis. Ya. Jadi analisis lingkungan dan strategi bisnis itu kan dia bicara analisis industri, lalu analisis strategi ya, yang sebenarnya umumnya biasanya mahasiswa itu ya ambil dari data internet gitu, karena wajib pajak karena entitas biasanya tidak
tidak mendisclose secara penuh tuh mengenai strategi terutama ya. Nah, paling kalau ini saya minta teman-teman perdalam di sini nih, di supply chain analysis. Perdalam. Ini juga diperdalam sama struktur biaya. Dan 3 ini aja deh di dalam ini. Kalau strategi ini bisa ngomong apa aja sebenarnya ya. Ini bisa diambilkan dari internet. Tapi saya minta titik beratnya ada di sini ya. Apa sih supply chain analysis ya? Kita bicara supply chain analysis itu analisis rantai supply. Jadi kan dari sini teman-teman udah bicara proses bisnis. Misalnya kita bicara pabrik rokok gitu misalnya ya. Pabrik rokok itu kan dia proses bisnisnya misalnya dia beli tembakau apakah dari petani, apakah dari pedagang pengumpul misalnya, lalu tembakaunya diapakan, diproses, melalui proses apa saja sampai menjadi rokok. Rokoknya mungkin ada rokok kretek, ada rokok jenis apa gitu ya, lalu dipasarkan kemana, itu kan gambaran proses bisnisnya. Nah, supply chain itu bicara rantai suplainya. Oh, dia beli tembakau dari petani atau dari pedagang pengumpul. Setelah itu diolah gitu. Jadi supply chain itu bicara rantai suplainya, termasuk bagaimana cara dia mendistribusikan produknya. Oh, ini diekspor, Pak. Oh, ini dipasarkan di dalam negeri, tapi melalui distributornya siapa gitu. Kalau ada informasi yang spesifik seperti itu, artinya lebih oke. Ya. Lalu proses pabrikasi, bagaimana dia membuat produknya, diapain sih barangnya, ya. Sama struktur biaya. Nah, struktur biaya ini belum bicara analisis ya. Struktur biaya itu maksudnya adalah, teman-teman pernah dengar istilah cost driver, ya. Cost driver itu dia secara struktur biaya apa sih yang menjadi biaya penentu ya? Kemarin waktu di cost accounting, saya nggak tahu, teman-teman dapat cost accounting apa enggak ya? Di cost accounting itu kita bicara biaya itu kan ada biaya variabel, biaya fixed cost, variable cost, ada juga yang semi variable cost. Nah, cost driver itu menitik beratkan pada umumnya sih biaya variabel gitu. Biaya yang akan ikut meningkat seiring dengan peningkatan produksi gitu. Misalnya, kalau kita bicara industri rokok, maka struktur biayanya harusnya dia besarnya di biaya apa? Yang Tembakau, Pak. ya, Atau tenaga kerja atau mesin, Pak. ya betul, tenaga kerja itu kan dia seiring dengan peningkatan jumlah produksi akan ikut meningkat juga gitu. Lalu mungkin pembelian gitu misalnya, ya kan? Seiring dengan peningkatan pembelian bahan baku harusnya produksinya bisa kita ukur seberapa banyak gitu ya. Ini saya salah pencet. Gimana cara baliknya ke? Ini yang kelihatan di layar teman-teman apa? Word-nya, Pak. Word-nya ya. Oh gitu. Ini ya. Nah, tapi saya jadi kehilangan gambar teman-teman. Gimana caranya? Saya ulang deh ya. Sharingnya saya ulang. Windows. Oke. Nah, selanjutnya tadi struktur biaya ya. Tadi misalnya untuk industri rokok itu struktur biayanya adalah biaya tenaga kerja gitu. Tenaga kerjanya pun tenaga kerja yang terkait dengan produksi rokok ya. Sebut saja biaya buruh gitu misalnya ya. Nah, itu adalah cost driver-nya. Contoh lain industri lain misalnya pada industri tekstil. Industri tekstil cost struktur biayanya ya mungkin berbeda-beda gitu. Misalnya ongkos produksi gitu, biaya produksi dan seterusnya. Nah, nanti ceritain aja di sana ya. Lalu analisis strategi, ini saya sih yakin penuh bahwa entitas tidak akan melakukan disclosure strategi mereka bahkan di laporan keuangannya. Karena biasanya strategi itu adalah rahasia. Nah, strategi yang didisclose di website atau di mana itu umumnya ya strategi yang sifatnya general gitu, bukan strategi yang spesifik yang akan dicapai oleh entitas gitu.
Lalu masuk ke analisis akuntansi ya. Kalau di sini ada evaluasi kualitas laba ya, sama penyesuaian laporan keuangan. Ini tuh sebenarnya analisis akuntansi itu kalau kita bicara di CALK ini itu berbicara mengenai kebijakan akuntansi yang dianut. Ya, makanya biasanya di CALK itu entitas itu menceritakan, oh perusahaan menggunakan PSAK ini, lalu kebijakannya apa terkait persediaan, ya kebijakan terkait pencatatan pendapatan seperti apa gitu. Nah, itu kalau bicara analisis akuntansi, jadi bicara mengenai kebijakan akuntansi yang dianut. Misalnya kalau kita tandain ada 2, evaluasi kualitas laba sama penyesuaian laporan keuangan. Saya kira teman-teman tidak usah terlalu dalam di sini. Tidak usah terlalu dalam ya, karena ini juga agak sebenarnya informasinya agak susah teman-teman dapetin. Misalnya ini ada identifikasi dan nilai kebijakan akuntansi utama, tingkat fleksibilitas akuntansi, strategi pelaporan. Ya. Ini kalau mau di skip nggak apa-apa menurut saya ya. Jadi nggak usah dilakukan, nggak apa-apa. Langsung ke sini aja ke analisis keuangan. Di analisis keuangan kita ada bicara analisis profitability, analisis risiko, analisis arus kas, benchmarking, dan analisis prospektif. Nah, jadi sebenarnya disinilah inti dari makalah. Inti hasil analisis. Saya minta teman-teman perdalam di sini, tapi itu pun dengan beberapa catatan ya. Kita akan bahas satu-satu. Misalnya analisis profitabilitas ya. Analisis profitabilitas itu ada analisis laporan keuangan komparatif, analisis laporan keuangan common size, sama analisis rasio. Nah, artinya untuk melakukan analisis ini yang perlu teman-teman siapkan apa? Yang perlu disiapkan, pindahkan laporan keuangan neraca, laba rugi, haruskan dari laporan keuangan PDF ke Microsoft Excel. Nggak mungkin teman-teman menganalisis kalau masih berbentuk PDF. Nah, minimal pindahin dulu ke Microsoft Excel ya. Yang dibutuhkan minimal pindahkan 2 periode minimal. Tapi kalau teman-teman mau bikin time series sampai 5 periode juga tidak dilarang. Artinya kalau mau bikin time series nanti misalnya di sini, oh saya mau bikin time series sampai 5 tahun. Ya, laporan keuangan 2024 yang ada informasinya kan 2024 dan 2023. Yang belum ada 2022, 2021, dan 2020. Maka teman-teman bisa download juga laporan keuangan 2022 untuk tahu 2022 dan 2021. Ya. Lalu download laporan keuangan 2020 untuk tahu. Jadi bisa download 3 laporan keuangan 2024, 2022, dan 2020. Itu teman-teman udah dapat 5 atau 6 periode. Semakin banyak yang dianalisis time series-nya itu makin bagus nanti hasilnya ya, karena nggak cuma sekedar menyandingkan 2 periode saja. Yang pertama profitability itu kita bicara mengenai profitabilitas ya. Kita akan bikin time series dibandingin tuh antar tahun. Oh, ternyata sales-nya itu mengalami peningkatan di 2024. Saya akan kasih contoh ya. Kasih contoh bagaimana menguraikan hasil analisisnya. Jadi setelah bikin tabel tadi, anggaplah sales di tahun 2024 mengalami penurunan, misalnya ya. Maka analisis yang bagusnya itu seperti ini. Sales PT ABC pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,3 miliar misalnya, setara dengan 12% dari sales PT ABC tahun 2023. Sampai sini, yang teman-teman lakukan hanya memindahkan dari Excel menjadi kata-kata.
Ini belum ada analisisnya nih. Belum ada analisisnya. Nah, karena ini cuma mindahin dari Excel menjadi dalam bentuk kalimat. Nah, analisisnya seperti apa? Penurunan tersebut kemungkinan disebabkan oleh, misalnya, turunnya permintaan produk PT ABC di pasar, misalnya, ya, atau karena sebab lain, misalnya, ini saya kasih garis miring, contoh lain. Penurunan tersebut kemungkinan disebabkan oleh turunnya permintaan produk PT ABC di pasar, atau disebabkan karena masuknya pemain baru di industri yang sama, yaitu PT XYZ. Gitu. Tapi kan ini baru pendapat teman-teman tuh. Habis itu disokong dengan apa yang menguatkan pendapat tersebut. Hal ini ditandai dengan, misalnya, turunnya biaya produksi, misalnya ya, ini yang mendukung pendapat teman-teman. Biaya produksi, misalnya katakanlah, atau manufacturing cost, sebesar berapa persen, 13% pada tahun 2020. Atau alasan lain, misalnya, hal ini sesuai diberitakan pada, buat aja sumber beritanya mana. Misalnya, Bisnis Indonesia tanggal sekian. Ya, atau kalau mau kutip pendapat orang, boleh nanti kasih kutipan. Nah, analisis seperti itu ya. Kalau sekedar memindahkan angka, artinya sampai kalimat pertama, ini itu baru setengah jalan. Belum ada analisisnya. Ya. Nah, ini contoh. Saya kasih contoh bagaimana menguraikan analisisnya. Jadi tidak sekedar memindahkan dari Excel ke Word. Jadi Excel-nya disajikan nanti. Disajikan. Atau kalau ternyata 30 halaman itu dengan menyajikan Excel itu jadi banyak, boleh aja nanti Excel-nya dilampirkan gitu. Di luar yang 30 gitu. Nah, saya akan bacanya kalimat-kalimat yang seperti ininya nih. Ya, artinya semakin banyak analisis teman-teman, itu makin bagus. Nah, inilah dimaksud dengan analytical thinking yang diharapkan dikembangkan oleh mahasiswa di mata kuliah ALK ini. Ya. Ini analisis time series, lalu ada analisis selisih, percentage change of analysis. Umumnya sih hasil dari A, B, C ini akan sama kesimpulannya gitu sebenarnya. Ya. Jadi nggak ada tuh misalnya di time series kesimpulannya apa, lalu di selisih kesimpulannya ternyata bertolak belakang gitu. Itu enggak. Umumnya pasti kesimpulannya inline. Ya. Lalu ada common size, horizontal, vertikal, analisis rasio, profitability, aktivitas. Nah, nggak harus semua rasio yang ada di manajemen keuangan dimasukin. Nggak. Ya. Saya kasih notes, tidak harus seluruh rasio yang ada dimasukkan. Masukkan rasio yang relevan. Ya. Misal, apa yang dimaksud dengan rasio yang relevan? Yang relevan untuk bisnisnya dia, gitu. Ya, jadi nggak harus semua rasio dimasukkan. Lalu analisis risiko, yang ini risiko ini sebenarnya, yang ini nggak usah. Yang ini nggak usah. Financial flexibility. Ini aja short term liquidity risk, karena ini bicara risiko jangka pendek. Ini kan mengukur arus kas, mengukur kas ya. Dia mampu nggak bayar utang segala macam ya. Jangka pendek atau jangka panjang ya. Ini. Oke. Ini oke. Credit risk, risiko kredit. Udah ini aja ya. 3 ini aja. Yang lain di skip apa-apa. Nah, analisis arus kas
ini tetap dilakukan analisis arus kas dari aktivitas operasi, investasi maupun pendanaan. Saya punya satu slide terkait analisis arus kas yang mungkin perlu saya share ke teman-teman. Izin tanya Pak. Boleh, silakan. Sebelum geser ke yang lain Pak, tadi ada analisis profitabilitas ya Pak ya. Nah, untuk profitabilitas sendiri kan dibaginya banyak ya Pak ya. Terus di bawahnya resiko, dan itu menurut saya saling berkaitan sih Pak. Dan rumus yang digunakan juga beberapa sama Pak. Analisis profitabilitas dengan risikonya. Resiko Pak, ya. Karena kan di bagian ada analisis profitabilitas ya Pak ya. Sebentar. Ini ada profitabilitas, terus di bawahnya ada yang risiko. bagian likuiditas dan solvabilitas Pak. Iya, kenapa? Agak mirip ya Pak ya. Likuiditas sama solvabilitas, iya betul. Memang ini beda sudut pandang aja gitu. Berarti cukup likuiditas saja ya, solvabilitasnya nggak usah, ini nggak apa-apa. Ya. Ada lagi? Oke. Nah, terkait dengan arus kas tadi, kan arus kas sebenarnya ada 3 ya. Ada arus kas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Jadi selama ini kalau melakukan analisis laporan keuangan, kita suka agak mengabaikan arus kas. Padahal arus kas itu penting. Ya. Coba, masih ada nggak yang masih ingat hubungan antara arus kas dengan laporan keuangan yang lain? Masih Pak. Gimana? Masih, Pak. Apa hubungan antara arus kas dengan laporan keuangan yang lain? Kalau antara arus kas dengan laporan keuangan laba rugi sih Pak yang paling berkaitan, karena di dalam laporan laba rugi itu ada faktor pengurang, misalnya seperti depresiasi, padahal itu sebenarnya kan tidak termasuk aliran dana gitu Pak, mungkin itu. Oke, ya, yang disampaikan Agnes benar ya. Kalau kita bicara penyusutan itu kan sebenarnya biaya yang nggak ada ya, di arus kas nggak akan kelihatan gitu. Tapi kita juga perlu aware sama hal lain, misalnya gini. Wajib pajak bilang di neracanya, bukan wajib pajak ya, saya suka ini. Entitas bilang di neracanya kalau di 1 tahun dia terima pendanaan berupa utang, artinya ada peningkatan utang di neraca, ya enggak? Utangnya naik, either itu utang jangka panjang maupun utang jangka pendek. Itu harus tercermin di dalam arus kas, ya enggak sih? Bahwa ada utang masuk nih, uang masuk. Kalau ada uang masuk dari utang di neraca, artinya di arus kas harus kelihatan dari aktivitas pendanaan Pak. Pendanaan gitu. Contoh lain, entitas bilang dia beli aset, ada penambahan aset di neraca. Artinya di arus kasnya juga kelihatan di aktivitas investasi. Ya, nggak cuma beli ya, bahkan pelepasan aset pun harus kelihatan. Oh, ada kas nih masuk dari pelepasan aset di aktivitas investasi. Jadi arus kas itu mengcapture aktivitas yang dilakukan oleh entitas. Makanya arus kas itu judulnya aktivitas operasi. Oh, ada pengurangan piutang. Piutangnya berkurang, artinya ada piutang yang dibayarkan. Itu harusnya kelihatan dari aktivitas operasi gitu. Nah, secara teori ada satu teori yang idealnya arus kas yang baik itu seperti apa sih gitu. Jadi arus kas yang kita bisa menilai kesehatan suatu entitas dari laporan arus kasnya. Arus kas yang normal itu di angka 2, teman-teman. Yang seperti ini udah kelihatan ya. Arus kas yang normal itu yang seperti di angka 2. Jadi dari aktivitas operasi positif,
lalu dari arus kas investasi negatif, dan arus kas pendanaan negatif. Yang normal tuh ada di 2, 3, 4 ya. Saya akan bahas yang normal dulu ya. Yang di angka 2, perhatiin. Operasinya, arus kas dari aktivitas operasi positif. Artinya apa? Artinya dia Laba, Pak. mencatatkan laba, betul. Dia ada laba nih di sini. Nah, labanya dipakai untuk apa? Untuk beli aset gitu. Karena aktivitas investasinya negatif. Atau dipakai untuk bayar utang. Nah, ini yang normal. Contoh yang tidak normal. Positif, positif, positif. Dia punya laba, ya kan? Lalu dia jual aset, lalu dia utang. Nah, itu nggak normal. Perusahaan sangat liquid karena menghasilkan banyak kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Ini tidak lazim. Yang normal itu yang angka 2, perusahaan menggunakan kelebihan arus kas operasi untuk membeli aset tetap dan membayar utang jangka panjang atau membayar dividen tunai. Atau yang ketiga, positif, positif, negatif, dapat laba, ya kan? Jual aset, bayar utang gitu. Ini biasanya yang angka 3 ini utangnya gede. Nggak cukup ditutup hanya dari laba misalnya, ya kan? Makanya dia juga jual aset. Atau positif, negatif, positif itu juga masih normal. Yang tidak sehat, contoh yang lain. Ini angka 7, negatif, positif, negatif. Jadi rugi. Karena dari aktivitas operasinya negatif. Tapi dia dapat uang dari jual aset. Nah, ini nggak sehat. Artinya perusahaan mengatasi kekurangan arus kas operasi dan untuk membayar pinjaman jangka panjang dari penjualan aset. Biasanya yang udah mendekati kebangkrutan nih. Dia secara operasi udah menurun, mengalami kerugian, sementara punya utang. Maka mau nggak mau dia utangnya dibayar dari pelepasan aset gitu, jual aset. Yang tidak lazim juga negatif, negatif, negatif gitu. Ini udah menuju kebangkrutan. Ya. Nah, ini salah satunya nanti ketika baca arus kas coba dibanding. Kondisinya seperti apa sih? Arus kas operasinya apakah positif? Lalu investasinya seperti apa? Pendanaannya seperti apa? Ini juga bisa kita gunakan untuk apa? Menandai kesehatan si entitas atau emiten gitu. Nah, ini dari arus kas ya. Makanya seperti yang saya sampaikan, jangan abaikan laporan arus kas. Sampai di sini terkait arus kas ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kalau enggak kita lanjut lagi ke format tadi ya, ini sekalian ya, mumpung saya ingat. Lalu setelah arus kas kita ada benchmarking. Nah, benchmarking ini memang sebenarnya kalau secara aturan ada tata caranya, tapi untuk benchmarking ini nanti yang harus teman-teman lakukan adalah cari perusahaan lain yang sejenis. Sejenis itu artinya usahanya sama. Ya. Kalau dia jualan, ya sama-sama jualan. Kalau perlu produknya sama. Tapi selain sejenis, teman-teman juga harus memilih benchmark yang skala usahanya sama. Skala usahanya sama itu gimana caranya? Misalnya gini, kalau kita bicara industri rokok, kan kemarin pemainnya udah tahu tuh, ya nggak? Misalnya Jarum, ya. Lalu apa lagi? Sampurna misalnya. Apa dia sejenis sama-sama industri rokok? Tapi apakah skala usahanya sama? Ya. Gimana cara ngukur skala usahanya? Coba bandingkan asetnya berapa sih? Tadi perusahaan yang asetnya mirip-mirip atau omsetnya mirip-mirip gitu. Artinya dia secara skala usaha sama.
Nah, itu oke buat benchmark. Ya, memang sebenarnya ada aturannya tuh, ada tata caranya, tapi teman-teman patokannya ke sini aja. Selain sejenis, dia skala usahanya sama. Apakah harus perusahaan yang ada di Indonesia? Nggak harus. Ya. Kalau mau cari benchmark di luar negeri, pilih yang sama-sama ASEAN. Jadi masih ada di satu region yang sama. Ya. Tapi kalau mau cari luar negeri, artinya teman-teman harus buka apa? Website bursa efeknya luar negeri. Cari satu-satu yang usahanya sama. Philip Morris. Ya, Philip Morris kan mungkin nggak di ASEAN gitu. Baru yang terakhir ada analisis prospektif. Ya, ini sebenarnya yang masuk di materi kita di pertemuan ke-7. Nah, analisis prospektif itu teman-teman diminta melakukan peramalan. Ya, kira-kira di tahun 2025, nah ini aja nih. Jadi analisis prospektif itu meramalkan kinerja entitas di tahun 2025, diramalin berdasarkan atau based on berdasarkan data historis. Jadi berdasarkan data historis kita akan ramalin di tahun 2025. Ya. Lalu hasil ramalannya, ini dari saya aja ya, dicoba teman-teman bandingkan dengan kinerja 2025, kan udah ada tuh minimal triwulan, ya enggak? Minimal triwulan 3 atau 4. Kalau triwulan 4 kan itu udah kelihatan 1 tahun sebenarnya ya. Triwulan 3 atau triwulan 4. Coba dibandingkan hasil dari analisis prospektif dengan kinerja yang sebenarnya. Jadi dari hasil analisis prospektif yang teman-teman lakukan, kinerja yang sebenarnya itu bagaimana si entitas ini. Nah, makanya di analisis prospektif ini ada analisis data masa lalu dan melakukan perakiraan laporan keuangan. Lalu yang agak penting juga, meskipun ini nggak penting banget ya, kesimpulan sebagai investor. Kalau saya sebagai investor dengan hasil analisis yang di atas, apa keputusan saya? Kalau saya sebagai kreditur, bank, melihat profil si entitas yang seperti ini, apa keputusan saya gitu? Kalau ini nggak usah, karena kita nggak bicara pajak. Ya, yang ini saya coret. Lampiran kalau nggak cukup boleh di skip ya, nggak apa-apa karena tadi saya nggak mewajibkan teman-teman harus kutip sana sini. Ya. Sebenarnya dikit ini 30 halaman tuh banyak ya. Kalau kurang lebih bagus ya, kurang dari 30 lebih bagus. Artinya teman-teman langsung masuk ke intinya. Nah, jadi setelah melihat ini kan teman-teman jadi bisa menyimpulkan, oh sebenarnya sama seperti makalahnya. Cuma ini versi yang lebih ringkas dengan pointers yang utamanya aja ya. Karena saya nggak mau baca makalah sampai kadang 60 halaman gitu, banyak banget. Dan yang mana itu saya harus baca paragraf per paragraf gitu. Makanya sekarang saya nggak dapat intinya maksudnya apa ya. Kalau ini saya langsung bisa tahu isi analisisnya. Jadi saya lebih mudah menilainya ya teman-teman, mempermudah pekerjaan saya juga kalau langsung masuk ke poin atau inti dari hasil analisisnya. Pokoknya seperti yang saya kuningin nih, semakin banyak analisis yang seperti ini, ya makin bagus. Ya. Nah, itu untuk UTS nanti, karena kemarin info terakhir sudah disepakati bahwa UTS-nya nanti pakai PPMIK, teman-teman dikasih waktu 1 minggu untuk mengerjakannya, ya. Dan saya rasa 1 minggu cukup. Dan sebelumnya juga ada kebijakan untuk penggunaan AI, ya. Sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin ya, jangan menggunakan AI untuk mengerjakannya, ya. Mending susun dengan kalimat sendiri. Nah, dan juga tentu saja dengan tetap mematuhi anti plagiarisme, ya, dan seterusnya. Itu untuk UTS-nya teman-teman, mudah-mudahan bisa diterima dengan
baik, ya, sesuai dengan aspirasi dari teman-teman, katanya pengennya PPMIK. Saya sampaikan ke Dosko, Pak ini mintanya PPMIK aja, lalu disetujui, dan bahkan untuk satu angkatan jadinya PPMIK semua. Oke, lalu di pertemuan ke-7 ini kita akan bicara analisis proyeksi ya. Mungkin saya masuk dulu ke pertemuan ke-6 deh ya. Pertemuan ke-6 kita nggak sempat bahas ya. Jadi pertemuan ke-6 itu kan bicara mengenai aktivitas operasi ya. Mungkin saya akan buka slide-nya untuk aktivitas operasi. Ada di slide yang sama dengan slide arus kas tadi. Jadi aktivitas operasi itu sebenarnya kita bicara mengenai ini. Konsep pengukuran laba, pengakuan pendapatan, laporan arus kas, dan hubungan antar laporan keuangan. Nah, kalau kita bicara laba ya, sebenarnya laba itu ada dua, ada laba ekonomi dan ada laba akuntansi ya. Laba sendiri didefinisikan sebagai hasil aktivitas operasi usaha yang dinyatakan dalam istilah keuangan. Laba sendiri merupakan pengukuran atas perubahan kekayaan pemegang saham maupun estimasi laba di masa depan. Laba merupakan pengukuran atas perubahan kekayaan pemegang saham. Jadi laba itu sebenarnya terkait dengan pemegang saham. Makanya salah satu rasio untuk mengukur kinerja ada namanya, mungkin pernah dengar ya, ada namanya EPS atau bahasa Indonesianya LPS. Laba per saham atau earning per share. Earning saya berapa sih per share ya? Dia tuh punya berapa saham sih yang beredar? Lalu kalau labanya dibagi, jadi ini rumusnya adalah laba dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Jadi satu orang dapat berapa sih? Makin tinggi EPS-nya, makin bagus kinerjanya. Karena laba itu memang selalu berhubungan dengan pemegang saham. Yang paling berkepentingan terhadap laba adalah pemegang saham. Dia paling berkepentingan. Setelah itu yang berkepentingan terhadap laba juga siapa selain pemegang saham? Kreditur, Pak. Debitur, kreditur, ya. Karena kalau dia punya utang, dia kan harus bayar tuh ya. Dia punya uang enggak? Yang ketiga, selain kreditur? Perintah, Pak. Pemerintah. Lewat apanya? Pajaknya, ya kan? Nah, jadi pemerintah juga punya andil dalam menghitung laba. Makanya itulah dalam laporan keuangan itu kita menyebutnya ada siapa sih stakeholder berkepentingan gitu keuangan tersebut. Nah, laba kita pisahkan menjadi dua ya, ada laba ekonomi dan laba akuntansi. Kita mulai dari laba akuntansi dulu. Laba akuntansi itu sebenarnya laba yang dihitung berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Akuntansi adalah laba yang tercantum atau dituangkan di dalam laporan keuangan. Jadi laba akuntansi adalah keuntungan atau realisasi aktual dan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dia diperoleh dengan cara mengurangkan pendapatan dikurangi dengan biaya eksplisit. Biaya-biaya yang memang kelihatan. Biaya eksplisit ini merupakan gerakan moneter langsung, biaya seperti biaya bahan baku, gitu ya. Waktu ada periode seperti kuartal fiskal atau tahun. Perhitungan laba akuntansi itu untuk tujuan pajak keuangan dan untuk mengkaji kinerja. Sementara kalau laba ekonomi bukan berdasarkan ekonomi, bukan prinsip akuntansi. Makanya biaya yang timbul itu bukan biaya eksplisit, tetapi biaya implisit. Jadi tidak hanya biaya tapi biaya yang implisit. Biaya implisit adalah biaya perlu dengar ada namanya
opportunity, ya. Biaya biasanya sumber daya perusahaan itu sendiri. Contohnya bangunan milik perusahaan, peralatan, dan sumber wirausaha. Jadi laba ekonomi itu bisa jadi laba yang nggak kelihatan. Gitu. Misalnya perusahaan di 1 tahun mengambil satu kebijakan, ya kan? Lalu setelah kebijakannya diambil, perusahaannya berjalan, dia berjualan, dapat laba. Laba yang tertuang di dalam laporan keuangan itu adalah laba akuntansi. Nah, yang dimaksud dengan laba ekonomi itu melibatkan tadi kan perusahaan mengambil keputusan tuh. Biasanya manajemen dihadapkan pada 2 keputusan misalnya. Pada 2 alternatif keputusan. Apakah akan ambil keputusan A atau B? Kalau ambil keputusan A, labanya 10. Kalau ambil keputusan B, labanya berapa? Misalnya 15 gitu. Nah, kalau seperti ini ada namanya opportunity cost. Misalnya dia memilih keputusan A, labanya 10. Padahal kalau dia ambil keputusan B, labanya 15. Maka ada biaya implisit. Biaya implisitnya berapa? 5. Ini karena kita nggak ambil B, kita jadi secara ekonomi rugi 5 gitu. Nah, itu namanya opportunity cost. Jadi, opportunity cost itu adalah biaya yang timbul karena dia memilih atau tidak memilih sesuatu. Gitu. Makanya laba ekonomi ini nggak kelihatan. Laba ekonomi cuma yang tahu siapa? Manajemen. Dan tidak tercermin di dalam laporan keuangan. Kalaupun bisa dihitung, paling oleh pengamat. Ya, pengamat perusahaan, misalnya, oh dia karena nggak ngambil keputusan itu. Coba dulu dia ambil pasar itu misalnya. Nah, itu kan biasanya orang-orang yang melakukan pengamatan. Ya. Perhitungan keuntungan ekonomi biasanya tidak terbatas pada periode waktu seperti penghitungan laba akuntansi. Nah, ini secara teori ya, ada 2, ada laba akuntansi dan ada laba ekonomi. Berikutnya kita bicara revenue recognition ya. Sebenarnya pengakuan pendapatan itu secara akuntansi itu ada panduannya. Dulu kita mengenal ada PSAK 23 itu tentang pendapatan yang kemudian sekarang sudah diganti dengan PSAK 72 kalau saya tidak salah ya, PSAK 72 itu tentang kontrak dengan pelanggan. Nah, prinsipnya secara prinsip pendapatan itu sudah diakui atau boleh diakui ketika risiko dan manfaatnya sudah berpindah dari penjual ke pembeli. Risiko dan manfaatnya sudah berpindah dari penjual ke pembeli. Itu kalau secara prinsip akuntansinya. Misalnya nih kalau kita bicara penjualan barang. Kapan sih pengakuan pendapatan untuk penjualan barang? The seller has transferred to the buyer the significant risk and reward of ownership of the goods. Gitu. Jadi risiko dan kepemilikan barangnya udah ditransfer dari siapa? Dari penjual ke pembeli. Itu penjual udah boleh mengakru pendapatan. Artinya kalau dia berjualan, tapi risiko dan manfaatnya belum berpindah, maka itu belum boleh diakui. Contohnya penjualan yang dilakukan dengan instalasi. Punya saya beli barang, contohnya jual lift deh, lift gedung. Itu umumnya sekalian dengan proses installment-nya. Artinya meskipun barangnya udah terjual, kontrak udah ditandatangan, uang sudah diterima, tapi lift-nya belum dipasang, itu risikonya belum pindah. Maka perusahaan belum mengakui sales, belum mengakru pendapatan. Ya. Lalu yang kedua, the seller has not returned either effective control or the kind of involvement that is associated with ownership. Jadi
kontrolnya udah bukan di kita. Contoh gampang, penjualan tuh biasanya ada dua, FOB shipping point sama FOB destination. Kalau penjualan dengan menggunakan FOB destination, sebelum barangnya sampai ke gudang pembeli, itu kita belum boleh mengakru pendapatan. Karena risiko dan kontrolnya masih ada di kita. Gitu. Ya. Lalu yang ketiga, the amount of revenue can be measured. Jadi jumlah pendapatannya bisa diukur dengan reliable. Berapa sih sebenarnya ya? It is probable that the seller will obtain the economic benefit associated with the transaction. Manfaat ekonomi bisa diukur secara jelas dan the cost incurred or to be incurred can be measured reliably. Jadi biaya yang timbul bisa diukur dengan jelas. Ini contoh ya, contoh dari atau panduan terkait dengan pengakuan pendapatan. Nah, apa sih efeknya kalau perusahaan salah mengakui pendapatan? Jika perusahaan terlalu cepat atau terlambat mengakui pendapatan, maka pendapatan akan diakui pada periode yang salah. Ya enggak? Padahal kalau kita bicara laba rugi, dia sangat lekat dengan periode. Laba rugi untuk periode kapan? Kalau salah pengakuan, labanya jadi nggak tepat. Yang kedua, jika pendapatan diakui sebelum adanya kepastian realisasi yang layak, maka pendapatan dapat diakui pada satu periode, kemudian dilakukan koreksi, sehingga ya dengan atasnya ya, intinya salah saji. Ada salah penyajian. Artinya kinerjanya juga menjadi tidak relevan. Nah, ini kalau terjadi kesalahan dalam pengakuan pendapatan. Di sisi lain, kadang ada ketidakpastian nih terkait dengan penagihan pendapatan. Misalnya ini yang pertama. Pendapatan apabila terdapat hak untuk mengembalikan. Ya. Jadi misalnya, pokoknya kamu dikasih waktu 3 bulan. Kalau 3 bulan terjadi sesuatu, maka barangnya bisa dikembalikan. Tapi kalau dalam 3 bulan tidak terjadi apa-apa, yang nggak usah dikembalikan. Ada faktor ketidakpastiannya. Lalu pendapatan franchise, perjanjian pembiayaan produk atau pendapatan kontrak. Nah, kadang di dalamnya terdapat faktor ketidakpastian. Misalnya, franchise-nya itu dapat 1% dari omset gitu. Pokoknya saya dapat bagi hasil tuh 5% dari omset kamu gitu. Itu kan ada ketidakpastian dari omset yang akan dihasilkan berapa. Maka kalau terdapat ketidakpastian, itu ada panduan lain. Misalnya, kalau terdapat hak untuk mengembalikan, itu bisa diakui, tetapi dikurangi nilai yang mencerminkan taksiran pengembalian dan beban terkait. Jika tidak dapat dipenuhi, maka pengakuan pendapatan ditangguhkan. Oh, misalnya nih, kan contohnya ini deh, yang ini kan kayak penjualan dengan garansi ya, pakai waranti. Rata-rata klaim garansinya itu kan bisa dihitung. Oh, yang klaim garansi itu 10% misalnya. Berdasarkan data historis. Maka bisa saja dia mengakui pendapatan hanya 90%-nya saja. Karena 90% itu lepas dari unsur ketidakpastian. Itu contoh. Ini ada kasus nih misalnya. Berdasarkan laporan laba rugi, entitas mengakui ada penghasilan 20 miliar. Berdasarkan SPT tahunan 22 miliar. Berdasarkan SPT masa PPN 25 miliar. Berdasarkan rekening, ternyata di rekeningnya itu ada 50 miliar. Dan berdasarkan bukti potong 30 miliar.
pertanyaannya yang mana yang benar? Kok bisa angkanya beda semua? Ini sangat mungkin. Ya. Pendapatan yang dilaporkan di laporan laba rugi tentu itu adalah pendapatan secara akuntansi. Ya. Yang ada di SPT tahunan badan ini tentu secara fiskal. Mungkin ada koreksi yang disebabkan dia harus mengakui pendapatan lebih besar. Berdasarkan SPT masa PPN, kenapa kok malah lebih besar juga? Karena kalau kita dalami konsep PPN, kapan sih saat terutangnya PPN? Saat terutangnya PPN adalah saat barangnya diserahkan, ya, atau saat diterimanya uang muka. Padahal kalau terima uang muka itu belum mengakru pendapatan. Kalau uang muka itu kan terimanya kas, jurnalnya kas pada uang muka, ya kan? Uang muka penjualan. Kan jurnalnya seperti ini. Nggak ada salesnya tuh. Ya nggak? Tapi ini udah ada faktur pajaknya. Artinya sudah ada di SPT masa PPN. Nah, itu yang menyebabkan ada selisih. Ini kan akun neraca ini sebenarnya. Ya kan? Bukan akun laba rugi. Berdasarkan buka rekening, ada rekening 50 miliar. Yang nggak semua yang ada di rekening itu adalah sales. Ya kan? Mungkin ada kredit masuk, segala macam. Ya. Berdasarkan bukti potong, ini juga ada perbedaan. Karena bukti potong itu diterbitkan ketika terjadinya pembayaran. Ya, jadi mungkin salesnya udah di-accrue tahun lalu, tapi bukti potongnya baru terbit tahun ini. Maka ya menurut bukti potong akan lebih besar. Jadi ada faktor beda waktu di sana. Ya, beda waktu pengakuan pendapatan dengan pemotongan pajak. Maka sangat mungkin kalau menurut data perpajakan tuh angkanya beda-beda seperti ini. Nah, itu tadi pengakuan pendapatan. Bagaimana dengan pengakuan beban atau biaya? Sebenarnya kalau dari pengakuan pendapatan ini, kalau boleh saya garis bawahi, kalau manajemen sudah bisa memastikan bahwa pendapatan itu benar-benar akan diterima, highly probable istilahnya, maka perusahaan sudah boleh mengaccrue pendapatan. Ya. Sebenarnya hal ini tuh efek dari apa sih teman-teman? Efek dari akuntansi menggunakan accrual basis. Kalau cash basis lebih simple, ya nggak? Selama uangnya belum diterima, nggak akan dicatat pendapatan gitu. Tapi accrual basis itu kan sudah mengaccrue pendapatan meskipun uangnya belum masuk. Maka ada panduan-panduan seperti ini. Bagaimana dengan pengakuan beban atau biaya? Ya. Nah, pengakuan beban atau biaya itu sebenarnya tergantung dari kita coba baca ya, misalnya di sini. Both GAAP and IFRS required the recognition of expenses under the accrual basis of accounting as follows. Costs directly associated with revenues must be recognized as expenses in the period when a firm recognize the revenue. Coba perhatikan kalimat yang pertama. Jadi biaya itu, biaya yang terkait dengan revenue, itu baru bisa diakui kalau si entitas sudah merekognisi pendapatan. Jadi pendapatannya ada dulu, dia baru boleh mengakui biaya. Nggak ada biaya kalau dia belum mengakui pendapatan. Berarti apa ini? Ini kan kalimatnya cost directly associated with revenue. Berarti ini apa? COGS. COGS itu timbul sehubungan dengan sales. Kalau nggak ada sales, nggak boleh ada COGS. Bagaimana dengan biaya lain? OPEX misalnya Pak, operating expense. Ya. Di angka 2-nya, cost not directly associated with revenues, contohnya untuk OPEX, ya, operating expense, must be recognized as expenses in the period when a firm consumes
the services or benefits of the costs in the operation. Ya, ini. Ketika jasanya atau layanannya atau manfaatnya sudah bisa dirasakan. Nah, jadi pengakuan biaya prinsipnya dua. Kalau terkait dengan sales, baru boleh diakui kalau ada salesnya. Maksudnya ke COGS. Kalau selain itu, ketika manfaat maupun layanannya telah bisa dirasakan. Pak, jadi kalau perusahaan yang belum jualan, dia belum ada jualan sama sekali, pasti biayanya hanya OPEX aja. Dia nggak akan punya COGS. Gitu ya. Nah, ini prinsip pengakuan biaya. Ya, ini kan bicara COGS nih, ada inventory, labor, supplies, overhead. Ya kan, COGS itu kan ada material, labor, sama FOH, factory overhead. Lalu laporan arus kas, tadi udah saya bahas. Ya. Oke, ini dari aktivitas operasi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Izin Pak, jadi dari antara pendapatan yang tadi yang benar yang mana Pak? SPT laporan ruwiraba, SPT masa atau yang SPT tahunan Pak? Kalau informasinya hanya seperti tadi, kita tidak bisa bilang mana yang paling benar. Karena masing-masing ada penyebabnya nih. Saya buka lagi ya. Jadi, oke, ini kita akan terangkan lebih jauh. Secara komersil, dia laporan laba rugi melaporkan pendapatan 20 miliar. Artinya ini adalah hasil dari pencatatan akrual, ya enggak? Hasil dari akrual basis yang dia lakukan di akuntansinya. Di SPT tahunan PPH Badan itu bilang salesnya 22 miliar. Nah, ini juga nggak jelas sebenarnya informasi ini ya. Ini bukan slide saya kebetulannya. Apakah ini penghasilan kena pajak atau ini adalah omset? Karena kalau ini penghasilan kena pajak itu kan sudah melalui proses rekonsiliasi fiskal. Bisa jadi ditambahkan penghasilan lain atau ada biaya-biaya yang menurut akuntansi nggak boleh dikurangkan, tapi kok menurut pajak boleh gitu misal. Atau sebaliknya, biaya-biaya menurut akuntansi boleh, menurut pajak nggak boleh gitu, non-deductible expense. Maka itu menyebabkan jadi ada perbedaan. Kalau secara SPT masa PPN, tadi saya udah bicara uang muka nih. Uang muka itu harus sudah ada faktur pajaknya. Padahal uang muka itu kan akun neraca, belum dicatat sebagai sales, ya enggak? Kalau perusahaan terima uang muka, itu jurnalnya tadi kas pada uang muka, bukan kas pada sales, ya enggak? Fakturnya udah ada, tapi dia belum mengakru pendapatan. Kapan mengakru pendapatan? Ketika udah diserahkan barangnya. Gitu. Nah, itu juga menyebabkan SPT masa PPN mungkin jadi lebih besar. Buka rekening, tadi udah saya sampaikan, uang masuk di rekening itu nggak selalu berasal dari sales. Mungkin ada bayar utang, mungkin ada terima pinjaman, gitu ya. Dari bukti potong juga ada soal beda waktu. Beda waktu tuh misalnya penghasilannya udah di-accrue tahun lalu, tapi perusahaan pembeli atau pengguna jasa baru bayar tahun ini. Kalau bayarnya tahun ini, dia baru bikin bukti potong tahun ini. Maka secara bukti potong akan lebih besar. Jadi kalau pertanyaannya yang benar yang mana? Mungkin benar semua. Selama bisa terjelaskan. Gitu. Ya, jadi memang kalau informasinya terbatas seperti ini, kita nggak bisa kasih kesimpulan berapa yang benar. Nah, ini terkait dengan penghasilan. Ada lagi? Oke Pak, terima kasih. Oke. Nah, satu slide lagi di pertemuan ke-7 ya. Jadi ada namanya analisis proyeksi. Analisis proyeksi itu sebenarnya untuk memproyeksikan kinerja entitas di
masa depan. Kita bisa melakukan peramalan sederhana. Yang dikenalin di sini adalah versi yang sederhana seharusnya ya, bukan versi yang rumit. Karena sebenarnya analisis prediktif itu bisa kita lakukan dengan banyak cara ya, teman. Tapi tentu saja harus menggunakan data. Ini bukan cenayang. Ya, kita tidak meramalkan berdasarkan prinsipnya cenayang. Kita memproyeksi berdasarkan data. Ya, analisis proyeksi itu merupakan langkah akhir dari proses analisis laporan keuangan. Ya. Nah, analisis prospektif ini hanya dapat dilakukan setelah laporan keuangan historis disesuaikan dengan benar untuk merefleksikan kinerja ekonomis. Ya. Kita akan proyeksikan semuanya, baik itu neraca, laba rugi maupun arus kas. Ya. Analisis prospektif ini untuk jangka panjang, ya, ada data masa lalu atau perkiraan laporan keuangan. Implementasinya bisa kita gunakan untuk memperkirakan valuasi saham, memperkirakan dan memvaluasi saham, dan tingkat pembalikan atas laba. Kira-kira berapa sih laba per sahamnya? Nah, untuk proyeksi laba rugi, kita bisa menggunakan informasi yang berasal dari luar, misalnya tingkat yang diharapkan dari aktivitas makroekonomi, lanskap kompetitif, serta bauran toko baru dan toko lama. Kira-kira peluang untuk masuk sebagai pesaing seperti apa? Karena kehadiran pesaing tentu akan mempengaruhi dari proyeksi. Ya. Ini kayaknya diberikan contoh yang sederhana nih, misalnya, bentar ya. Misalnya, ini ada data tahun 2002, 2003, 2004, dan 2005. Kira-kira gimana sih kinerja 2006 dari income statement ini, entitas ini ya. Maka di sini ada nih, given these assumptions, targets projected income statement for 2006 is presented in Exhibit 9.2. The following are the steps. Oke, ini ada langkah-langkahnya nih. Misalnya, sales-nya itu menurut peramalan itu 52204. Itu berasal dari apa? 46839 sales di tahun 2005 dikalikan dengan 1,1. 1,1 itu berasal dari sales growth-nya. Oh, ternyata sales-nya naik 11% dari 2004 ke 2005. Nah, dengan asumsi angka yang sama, kita bisa hitung perkiraan sales 2006. Meskipun di 2004 sebenarnya dia growth-nya lebih tinggi tuh, 12%. Ya kan? Gimana Pak? Kita pakai tahun yang mana? Apakah tahun terakhir? Ini kalau di sini pakai tahun terakhir ya. Meskipun sebenarnya kita teman-teman bisa cari rata-ratanya nih. 2 tahun ini 11,45 ditambah 12,336. Itu kalau kita rata-ratakan sekitar 23,7 ya. Jadinya sekitar 11,6 gitu. Nanti hasilnya beda lagi. Oh, saya pakai average, Pak. Di antara 2 tahun. Gross profit-nya berapa? 17.000 katanya. Itu berasal dari 52204. 52204 itu apa? Dikali 32,866. Ini ya. 52 ini kan ini sales-nya ya. 32,866 itu ini gross profit margin. Ya. COGS-nya 35047 berasal dari 1 dan 2. Jadi ini, jadi beruntun dari angka 1 sampai angka 10. Sehingga dengan cara seperti ini kita bisa memproyeksikan. Ini contoh bagaimana analisis prediktif yang paling mudah. Itu pun asumsinya apa? Kalau di bidang akademis, asumsinya apa? Namanya ceteris paribus. Ya. Semuanya dianggap sama, ekonomi tidak ada berubah, kebijakan pemerintah tidak ada yang berpengaruh gitu ya. Nilai tukar tetap, ya kan? Pokoknya asumsi makronya sama ya, seperti APBN. Nah, ini. Jadi ini ada 2006 estimate. Hasil proyeksinya berdasarkan kinerjanya sama tuh hasilnya tuh. Karena kita menggunakan angka ini, kita refleksikan untuk tahun 2000.
Sesimpel ini sebenarnya, ini cara yang mudah. Kalau teman-teman mau ganti cara lain, coba di average kinerjanya selama 2 periode. Artinya kita nggak cuma lihat tahun terakhir, tapi mempertimbangkan kinerja tahun sebelum. Makanya tadi saya bilang, makin banyak tahun yang disandingkan, itu akan mencerminkan. Karena historical datanya lengkap. Mungkin ambil 10 tahun, oh rata-rata sekian gitu selama 10 tahun. Atau jangan 10 tahun deh, karena di 2020 ada COVID ya, dan COVID itu kan jadi pukulan yang cukup telak. Kalau mau teman-teman ambil tahun setelah COVID. Jadi 2023, 2024 itu udah 2 tahun doang ya, dan 2025 ya. Jadi proyeksikan 2025-nya. Nanti hasil proyeksinya coba cocokkan dengan kinerja 2025 yang sebenarnya dari entitas tersebut. Kan belum ada Pak, lihat data laporan triwulan. Lalu bagaimana kalau proyeksi laporan posisi keuangan? Nah, di sini kita akan memproyeksikan untuk tahun 2006. Ya. Misalnya nih, receivables ini kan 2005 itu 5.069. Katanya akan naik jadi 5.650. Itu berasal dari 52.204 dibagi dengan 9,24 ya. Kita di sini ngitung dulu yang pertama receivable turnover. Receivable turnover itu adalah rumusnya sales ya. Receivable turnover kan kalau begini receivable adalah sales dibagi Berarti kalau receivable turnover adalah apa rumusnya? Sales dibagi receivable. Jadi ketemu angka 9,24. Lalu bisa kita balik receivable-nya berapa? Oh, berarti sales dibagi receivable turnover. Nah, makanya di sini dikasih rumus tingkat perputaran piutang usaha adalah penjualan dibagi saldo piutang, sementara proyeksi piutang adalah proyeksi penjualan dibagi tingkat perputaran piutang. Inventories, pakainya inventory turnover. Ya. Teman-teman nanti untuk yang analisis proyeksi ini paling highlight di laporan laba rugi aja ya. Kalau mau yang laporan posisi keuangannya nggak usah diproyeksi. Setelah itu arus kas. Arus kas itu proyeksinya itu gimana caranya? Proyeksi laporan arus kas dihitung dari proyeksi laporan laba rugi dan proyeksi laporan posisi keuangan. Analisis sensitivitas menyoroti asumsi. Oke, yang ini di skip aja nggak apa-apa. Jadi pakai yang paling mudah aja ya, yang tadi ya, yang laporan laba rugi. Dan ini udah cukup menurut saya ya. Ini nggak perlu, ini sangat pajak sekali. Ya. Oke, nah itu materi pertemuan ke-7 ya. Jadi sebenarnya kita memproyeksikan kinerja entitas berdasarkan data historis tahun sebelum. Cukup mudah sebenarnya ya teman-teman. Lagi-lagi saya ingatkan lagi bahwa analisis laporan keuangan ini adalah analisis yang dilakukan oleh pihak luar, ya enggak? Bukan internal perusahaan. Artinya hasil analisis sesuai dengan interpretasi yang membacanya. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Makanya analisisnya berdasarkan data, karena kita bukan cenayang. Nah, yang ingin dikembangkan dari mata kuliah ini adalah analytical thinking-nya. Coba latihan berpikir kritis, latihan menganalisis, tuangkan di kertas kerja atau makalah teman-teman. Ya. Saya akan baca tulisan teman-teman satu persatu, saya baca, ya tentu saya nilai. Ya, semakin banyak analisisnya,
poinnya akan makin banyak. Ya, artinya kita tidak sekedar memindahkan angka ke dalam paragraf, tapi juga dilengkapi dengan analisis. Ya. Saya kira itu untuk materi di tengah semester ini, karena nanti mulai setelah tengah semester, kita justru akan banyak mengulik SPT. Nanti PR saya berat, karena harus kita bahas SPT-nya dulu, baru kita hubungkan dengan laporan keuangan, analisisnya seperti apa ya. Jadi sampai dengan pertemuan tengah semester ini, teman-teman dihadapkan pada laporan keuangannya dulu. Baru nanti setelah UTS kita akan bahas SPT-nya. Ya. Kira-kira itu dari saya. Mungkin sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan, silakan. Izin tanya Pak, kalau untuk jadwal UTS-nya sudah ada belum Pak? Belum. Ya. Ya. Belum. Kayaknya minggu depan baru keluar ya jadwalnya. Saya sempat tanya juga, sempat tanya untuk jadwalnya, ternyata dari Prodi belum ngeluarin. Ya, silakan. Siap, izin tanya juga Pak. Tadi kan dari Bapak memperbolehkan kalau misalnya untuk argumen pendukungnya itu berdasarkan berita atau kutipan pendapat orang. Nah, itu ada ketentuannya atau enggak Pak? Atau ada nggak cara supaya kita tuh yakin kalau berita itu atau kutipan dari pendapat orang itu cukup kredibel atau layak lah buat dasar argumen? Ya, berarti kalau pendapat dari berita, pilih dari sumber berita yang kredibel, ya misalnya bisnis.com, ya, sumber yang terpercaya lah. Atau kalau dari pendapat pribadi, nah itu bisa jadi dari jurnal misalnya, ya kan? Jurnal itu kan udah cukup teruji lah, jadi bisa kita, jadi bukan pendapat orang pribadi yang ada di blognya dia gitu, atau mungkin opini yang ada di Kompasiana, itu kan murni pendapat pribadi tuh. Tapi kalau berita, misalnya berita ekonomi, ya dari sumber berita ekonomi. Ya, nanti teman-teman bisa nilai lah, ini cukup kredibel apa enggak. Kalau nanti juga saya akan lihat, oh kalau websitenya misalnya Bloomberg, ya itu oke, kan udah teruji ya. Tapi kalau misalnya, oh ini saya ambilkan dari, ini Pak, dari portalpati.com misalnya. Ada yang orang Pati. Oh itu kan website lokal gitu ya. Mungkin kredibilitasnya agak kita pertanyakan. Ya teman-teman nilai sendiri, assess sendiri. Gitu. Kalau yang mau bagus ya dari buku atau dari jurnal. Gitu. Saya tidak akan kasih batasan, nggak mewajibkan ngutip karena ini bukan KTTA ya teman-teman. Kalau bisa, kalau pendapat pribadi juga nggak apa-apa. Tadi kan nggak selalu harus dari kutipan ya. Misalnya karena didukung dengan peningkatan aset nih, teman-teman tunjukin, oh asetnya naik kok, berarti benar gitu misalnya. Gitu ya. Jadi nggak harus selalu pendapat orang. Bisa jadi pendapat teman-teman sendiri yang diambilkan dari laporan keuangan yang sama. Nah, untuk entitasnya siapa nanti akan dikasih tahu di UTS-nya ya. Jadi makanya kemarin ngerjainnya kelompok, sekarang ngerjainnya sendiri. Boleh diketik, tidak tulis tangan ya. Malah saya nggak mau kalau tulis tangan, nanti bacanya susah. Karena banyak sampai 30 halaman ya. Ya teman-teman, selamat mengerjakan UTS ya. Ini jadikan ajang untuk latihan berpikir kritis ya, berpikir analisis ya. Karena itu nanti kedepannya akan kepake terus ya. Sebenarnya kita kerja dimanapun ya, critical thinking, analytical thinking itu menjadi syarat wajib ya, dan itu tidak akan tergantikan bahkan oleh AI sekalipun ya enggak. Itu yang berpikir kritis dan analitik itulah yang membuat kita tuh jadi manusia gitu. Karena kalau sekadar matching data segala macam itu mesin bisa, tapi menganalisisnya, membacanya, menghubung-hubungkannya, ya nggak sih, menyimpulkannya itu adalah pekerjaan kita sebagai manusia ya. Oke, saya akan akhiri pertemuan ini sampai di sini ya. Nggak apa-apa ya, lebih cepat dari biasanya. Teman-teman silakan beristirahat. Mungkin sambil melakukan aktivitas lain, jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Pak. Selamat UTS.